Baik teman-teman semua, ya langsung saja saya ingin sampaikan yang pertama itu adalah seperti biasa ya, ar-roha fi tabadulil amal. Roha itu adalah bergantinya satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, dan kita sekarang sudah masuk lagi ke pekerjaan kita yang berikutnya. Nah, saya selalu menyarankan setiap ingin memulai sesuatu itu, mulailah dengan niat yang baik, ya, niat yang tulus, niat yang logowo. Ya, itu artinya apa? Ya, perlu sekali yang namanya tajdidun niyah, ya, untuk memperbaharui lagi niat kita. Agar apa? Agar yang mau kita laksanakan itu bisa berjalan baik dan benar. Kenapa? Karena kalau kita ini cuma jalan aja, ya, jalan aja dengan satu kegiatan rutin, kemudian kita tidak pernah ada improvisasi dalam kegiatan itu. Ya. Itu namanya kita jalannya jalan di tempat. Ya. Enggak, kita nggak boleh jalan di tempat, tapi kita harus di dunia, harus memperbuat niat yang baru, harus lebih survive lagi, harus lebih semangat lagi, harus lebih segar lagi, harus lebih fresh lagi. Ya. Jangan kita hanya masuk ke dalam satu sistem, kemudian kita tidak pernah berpikir ya, untuk mengembangkan apa yang ada. Ya. Kita ini harus tumbuh, kita ini harus berkembang. Jadi perbarui niatnya. Ya. Banyak contohnya, seumpamanya kita pada waktu-waktu yang lalu kita hanya jadi orang yang pasif, yang tidak ngapa-ngapa. Ya. Di pondok hanya ngajar, ya, makan, minum, tidur, ya, buka HP. Ya. Hanya begitu saja, besok gitu lagi, besok lagi. Tidak. Ya. Harus ada improvisasinya. Ya. Harus ada niat untuk memaksimalkan diri kita, untuk berbuat lebih panjang, untuk berbuat lebih baik, untuk berbuat yang lebih bermanfaat. Ya. Ini dimulainya dari mana? Dimulainya dari pribadi. Ya. Umpamanya tahun kemarin atau sebelum Lebaran kita masih terbiasa dengan tidur subuh. Ya, tidur ba'da sholat subuh. Nah, maka harus ada tajdidun niyahnya. Tahun ini nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh lagi tidur subuh kita. Kita harus bergerak mulai daripada subuh meskipun kita nggak ngajar. Ya. Jangan biarkan diri kita mati dalam kehidupan gitu. Banyak orang yang membiarkan dirinya hidup tapi dia sebenarnya mati gitu. Nah, otaknya tidak bergerak, ya. Kreativitasnya tidak muncul. Ya. Kreativitas harus kita munculkan. Ya. Kita harus tetap berpikir untuk apa? Untuk lebih baik, untuk lebih maju, untuk lebih bermanfaat. Ini. Jadi sel-sel saraf kita ini harus bergerak. Nah, kita harus bangun jam berapa? Semua kita harus bangun jam 4 subuh. Ya. Yang kemarinnya kita nggak pernah sholat tahajud. Nah, tahun ini mungkin kita tidak bolehkan diri kita untuk tidak tahajud, meskipun hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 1 witir. Ya. Itu kebiasaan baik itu harus dimulai dari muda. Tidak mesti nunggu kita sudah tua. Umpamanya kemarin kita belum pernah mandi subuh hari. Nah, mandi subuh hari itu positif. Harusnya kita mandinya jam berapa? Jam 3:30. Jam 4 sudah mandi kita. Sudah segar kita, saraf-saraf kita untuk beraktivitas. Ya. Nah, kemudian jangan biasakan berpikiran negatif. Ya. Mempunyai pikiran yang tidak penting. Kadang-kadang banyak manusia yang hidup suka mikirkan hal-hal yang tidak penting, ya, yang tidak ada korelasinya dengan kehidupan dia, apalagi memikirkan kehidupan orang lain. Ya. Cukup kita fokus ya dengan kehidupan kita, bahwa kita adalah pembina pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam. Yang kita pikirkan itu adalah santri yang ada di Pondok Pesantren Darussalam ini untuk kita kembangkan. Sebagaimana moto kita memanusiakan manusia. Ada yang kurang baik, ya, kita benarkan, kita luruskan.
Jangan cuek, ya. Jangan nggak peduli. Ya. Kalau mungkin kemarin kita nggak sempat mengenal anak-anak ini, kamar ini siapa aja, ini kamar ini siapa aja. Nah, tahun ini kita harus kenal siapa penghuni kamar ini siapa saja, siapa teman ini, siapa teman itu. Kita tahu sekali dengan peta konsepnya para santri, sehingga memudahkan kita untuk membina, untuk mengasuh, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak pernah akan terjadi. Ya. Nah, karena kita nggak paham peta konsepnya santri, sehingga paling-paling kita ada kasus ini baru ribut, kasus ini baru ribut. Karena apa? Karena kita nggak punya konsep. Masing-masing semuanya nggak peduli, masing-masing dengan kegiatannya, dengan kehidupannya yang tidak ada hubungannya dengan santri. Nah, sekarang kita udah dinobatkan jadi pengasuh. Ya, petakan itu dengan baik. Mulainya dari mana? Mulainya dari maksimalkan diri kita. Kita harus kenal siapa kita. Kita adalah pengasuh. Kerjaan kita yang mengasuh. Ya. Tapi kalau Anda semua justru berpikir kegiatan pribadi Anda hari ini pergi ke sana, pergi ke sini, ya, tanpa pernah mendiskusikan, tanpa pernah ada di kepalanya. Ya. Saya senang kemarin lihat Ustaz Wahid udah mulai rapat untuk persiapan Jambore Internasional tanggal 9 sampai 14 September di Cibubur. Ya. Saya senang itu. Ya. Itu artinya apa? Kita sudah gerakkan diri kita untuk memulai. Ya. Nah, kan gitu. Ayo Ustaz Erwin sekarang harus sudah mulai Ustaz Erwin. Sejak saya kasih tahu bahwa MTQ itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Mei, maka Ustaz Erwin sudah berhitung waktu. Ya, hanya berapa hari saja saya ini mempersiapkan anak-anak saya harus persiapkan. Kalau dulu anak-anak tidak ada yang juara kaligrafi, nah sekarang harus ada yang juara kaligrafi. Berpikirnya proaktif gitu. Bagaimana supaya ada? Saya harus diskusi dengan Bang Hendro, saya harus diskusi dengan Anam. Bagaimana harus ada anak Darussalam yang muncul di tahun ini menjadi juara satu, entah di bidang apapun. Ya, jangan kita hanya berpikir ya laksanakan kegiatan itu saja, yang penting ada, ya, tidak punya target. Nah, jadi kita harus punya target untuk itu. Ya. Diskusinya Ustaz Erwin kencang, ketat dengan Ustaz Lukman, ya, Ustaz Anam, itu kaligrafinya seperti itu. Ya. Nanti Ustaz Rizki, Ustaz Alwi berpikir lagi bagaimana supaya banyak anak yang minat di tahfidz. Ya. Bagaimana cara menarik anak-anak yang di tahfidz. Ya. Ustaz Fajrul nanti dengan Mister dan berpikir lagi bagaimana ada raja-raja bahasa Inggris, buat ini buat itu. Ya. Ustaz Ihsan berpikir lagi bagaimana ini. Ya. Sekarang lagi Darussalam diserbu dengan cyber, diserbu dengan itu berita-berita negatif. Ya. Supaya orang tidak ada orang yang tidak suka kalau orang sekolah di Darussalam. Ya. Berita-berita yang dulu itu muncul di internet itu. Ya. Dan Darussalam 6 Darussalam Kibuli. Ya. Itu dosanya orang-orang yang terdahulu itu yang memuat berita yang tidak sebenarnya itu. Ya. Kan gitu. Itu menjadi landasan orang berpikir, nggak perlu masukkan anak Darussalam, nanti dibully di Darussalam. Seakan-akan lembaga pendidikan ini tempat pembulian. Ya, padahal kasusnya kecil dan yang diberitakan tidak sesuai dengan apa yang diberitakan. Nah, itu pemberitaan bohong itu dosanya panjang itu. Ya. Nah, dan itu selalu dibuka orang. Nah, sekarang Ustaz Ihsan yang paham teknologi gimana itu? Ya. Supaya berita itu tidak muncul. Atau berita itu ditimpa umpamanya dengan berita-berita yang positif, yang baik. Masih banyak yang baik-baik di Darussalam ini, ya itu diberitakan. Ya. Darussalam umpamanya sudah ciptakan 20 orang dokter, investigasi datanya, munculkan di internet. Ya. Nah, itu karya Darussalam yang baik-baik itu. Cari tahu ya siapa Dhani Anwar, yang pengusaha internasional dari Pondok Pesantren Darussalam yang mempunyai perusahaan Dewarna di Jakarta. Beritakan di internet. Ya,
supaya berita-berita yang negatif itu tidak muncul gitu. Nah, kreatif berpikir terus mengembangkan. Ada kegiatan santri ya. Dan Pondok Pesantren Darussalam merencanakan ya, kirim 30 orang santri mengikuti Jambore Internasional di Cibubur, Internasional Gontor di Cibubur. Ya, wawancara Ustadz Wahid ya, muat itu ya. Kita backup itu ya. Jangan sampai itu bertebaran itu berita bohong, berita nggak benar itu ya, dari zaman ke zaman dengan caranya masing-masing gitu ya. Ustaz Umam umpamanya apalagi yang harus dibuat, saya harus buat sekarang kelompok imam di Masjid Rayana harus saya latih dengan baik dan benar ya. Yang boleh imam ini ada kelompoknya ya. Semuanya begitu. Yunus juga berpikir, sekarang saya belum buat apa-apa, belum ada ya. Saya harus mencetuskan sesuatu di pondok ini ya. Saya harus buat kelompok ya, Darussalam Cleaners ya. Kelompok pembersih Darussalam yang anti bahwa Darussalam ini kotor, tak boleh ada sampah di Darussalam ini. Adalah kreativitas semua ya kan. Arifnya berpikir, semuanya, Yudanya berpikir, Fahrinya berpikir, umpamanya saya ini bisa main pingpong tapi hanya untuk saya belum bisa melatih santri kemarin di Porseni kalah, nanti harus menang, bagaimana caranya, kreativitas berpikir ya. Semuanya saja itu artinya apa? Setelah kita tajdid dunia ya, kita memaksimalkan diri kita dalam kebermanfaatan ya. Jangan biarkan diri kita hanya menjadi seorang apa? Seorang pecundang aja. Nah, pecundang itu tidak ngapa-ngapa, diam aja, bahkan merusak. Ya. Orang sholat jamaah dia nggak sholat jamaah itu pecundang namanya. Jangan jadi ustaz-ustaz pecundang. Ya. Yang hanya bisa merusak dirinya, ya. Kemudian merusak citra lembaganya. Ya, jadi maksimalkan kegiatan semuanya, kegiatan apapun ya. Banyak cara ya Ustadz Joni supaya bermanfaat ya. Selama ini saya nggak pernah umpamanya melihat anak-anak Muhadharah. Mulai tahun ini setiap anak Muhadharah saya harus keliling, saya harus jaga, saya harus perhatikan. Itu namanya Ustadz Arif berpikir juga begitu, Ustadz Fajrul berpikir begitu ya. Kemarin kita kalah itu soal Quran. Kenapa kita kalah ya? Karena Muhadharah kita lemah. Saya harus perbaiki Muhadharah ini. Anak-anak harus bisa membuat konsep, anak-anak harus bisa berbicara dengan baik, anak-anak harus saya contohkan dengan baik. Itu Ustadz yang survive ya. Oh ini Muhadharah nggak ada Ustadz yang turun, Pramuka nggak ada Ustadz yang turun. Jangan begitu ya. Itu jadi Ustadz yang wujud dua keadamihi, adanya seperti tidak ada ya. Tolong ya berpikir ya, bahwa asasnya adalah asas kebermanfaatan kita ya. Ini nggak ada Ustadz Budi nih, MTQ harus dipersiapkan dengan baik ya. MTQ ini harus banyak yang juara Ustadz Erwin ya. Jadi harus ada target-target khusus. Ustadz Budi harus menang, jangan puas, sekarang harus dibuat ya. Jangan sampai ya. Karena masyarakat kita masih melihat ke situ ya. Kalah Porseni aja dibilang Darussalam nggak ada apa-apanya. Nah sekarang zamannya apa? Zamannya medsos ya. Ternyata nggak boleh kita kalah Porseni, harus menang. Hal-hal kecil pun kita ini harus menang, harus jago. Nah, kenapa? Karena masyarakat kita masih melihatnya ke situ. Meskipun substansinya kita bukan itu. Substansinya kita, lembaga ini adalah memanusiakan manusia. Ya. Jadikan mereka generasi Qur'ani yang kreatif, ya, yang intelek, ya, yang mandiri. Itu tujuan kita. Tapi kalau itu yang diminta, ya baik. Ya, kita akomodir semuanya itu. Dan Ustaz bertanggung jawab. Ini ada Olimpiade Sains, harus menang, harus hadir di Olimpiade Sains. Ya. Nah itulah fungsi dari ustaz-ustaz semua. Ya. Di sini bukan tempat orang galau, di sini tempat orang survive. Ya. Benar mendidik, benar mengarahkan. Tapi ingat pengarahannya harus benar, jangan dengan emosi. Ya. Jangan sekali-sekali permainkan fisik kita untuk ini. Nggak cocok sekarang, bukan zamannya. Sekarang teman-teman harus mampu ya, untuk menjadi sahabatnya anak-anak, untuk menjadi ayahnya anak-anak. Harus mampu, ayah yang mengasihi, ayah yang menaungi,
sahabat yang mengasihi, sahabat yang menaungi.